Salam Sang Raja. Bab 25. Prajurit yang dicambuk. Fei berdiri dan meletakkan selimut di atas Angela. Gadis bodoh ini telah membawa selimut ke Fei, tetapi dia hanya mengenakan baju tipis. Hati Fei sedikit terluka pada saat itu. Namun, karena Angela tidur nyenyak, Fei tidak ingin membangunkannya. Dia menatap wajah cantik Angela dan tidak bisa berhenti tersenyum. Setelah menutupi Angela, dia meninggalkan dengan tenang. Dinding pertahanan benar-benar sunyi. Hanya ada beberapa tentara yang berpatroli. Melihat ke seberang sungai Zuli, markas musuh juga tenang. Fei merasa lega, tetapi ketika dia berbalik, dia terkejut. Emma juga ada di dinding. Dia berdiri di dinding luar menara pengawal seolah dia menjaga pintu yang hancur. Dia tertidur sambil berdiri, mungkin karena kelelahan. Rambut emasnya acak-acakan dan pakaiannya berkibar-kibar karena angin pagi. Dia terlihat imut ketika sedang tidur. Itu kesan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan sikapnya yang biasanya memusuhi Fei. Dia tampak sangat polos saat tubuhnya yang kurus berdiri melawan angin dingin yang bertiup. Fei berjalan mendekatinya dan mencubit pipinya yang halus. "Hei, nak, bangun. Kenapa kamu berdiri di sini? Terlalu dingin? Tidurlah di dalam menara." Siapa yang tahu bahwa Emma masih waspada? Begitu dia merasakan gerakan Fei, dia membuka matanya dan meninju Fei meskipun mengantuk. Fei tidak mengharapkannya dan dipukul tepat di mata. Bang! Mata panda hitam muncul di wajah Fei. "Ah! Alexander, ini kamu." Setelah dia memukul Fei, Emma akhirnya menyadari lingkungannya. Dia sedikit malu. Dia menundukkan kepalanya, seperti seorang gadis kecil yang ketahuan mencuri permen. Tetapi segera setelah dia mengintip mata hitam Fei, dia tidak bisa berhenti tertawa. "Hehehe, kupikir musuh sedang menyelinap ke arah kami. Tapi kamu terlihat baik-baik saja. Kamu baik-baik saja, kan?" Fei tidak bisa marah sama sekali setelah melihat Emma menggigil dalam angin dingin. Dia menepuk kepalanya dan melepas jubah yang melekat pada baju besinya dan menutupi tubuh kecil Emma di dalamnya. Dia tersenyum. "Baiklah, sekarang tidurlah di dalam." Setelah matahari terbit, kembali ke istana bersama Angela. "Angin di sini terlalu kuat. Ini bukan tempat bagi kalian untuk berada." Emma tertegun. Dia menatap Fei dengan lamban. Dia dengan cepat melihat ke bawah saat air mata mengalir di matanya. Anehnya, dia tidak berdebat dengan Fei dan dengan patuh berjalan di dalam menara yang bobrok. "Alexander, kamu akan baik pada Angela, kan?" Ketika Emma hampir berada di dalam bangunan, dia berbalik dan bertanya pada Fei dengan serius. Ah! Ini mengejutkan Fei. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sebelum Fei bisa menjawab, gadis kecil ini melanjutkan, "Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Sekarang kamu bersikap normal. Kamu harus bersikap baik kepada Angela. Alexander, kamu tidak tahu berapa banyak Angela telah berkorban untuk kamu selama 3 tahun terakhir. Aku bisa menjamin bahwa tidak ada yang akan sebaik ini di dunia kecuali dia." Setelah dia mengatakan itu, dia menggosok mata merahnya dan mengayunkan tinjunya dengan paksa. Dia mengancam, "Sekarang kamu normal. Kamu harus melindungi Angela seperti bagaimana dia melindungi kamu. Kamu dengar itu? Jika tidak, aku akan memberi kamu mata hitam lagi." Setelah Emma selesai mengancam Fei, dia berbalik dan berjalan ke menara. Emma telah memusuhi Fei selama 2 hari terakhir. Fei tidak bisu. Dia tahu mengapa dia marah. Mungkin karena Alexander yang lama telah memberi Angela kesulitan dan menyebabkannya sangat menderita. Meskipun Emma hanya seorang pelayan, Angela memperlakukannya seperti adik perempuan. Emma telah menyaksikan semua keluhan yang diderita Angela selama 3 tahun terakhir. Jadi dia sama sekali tidak menyukai Alexander. Sikapnya yang bermusuhan sangat masuk akal. Fei tahu itu sejak dulu, jadi dia tidak berdebat dengan Emma. Lagi pula, dia menjaga dan merawat Alexander sebelumnya bersama Angela. Gadis kecil ini tampaknya tangguh dan kejam. Tetapi dia baik dan hatinya selembut beludru. Apa yang dikatakan Emma sangat menyentuh Fei. Dia 100% benar.
Setelah mengambil alih Alexander dan mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu, ia harus melindungi gadis cantik dan baik itu. Dia harus melindungi Angela seperti bagaimana dia melindungi Alexander. Itu 1 jam jauhnya dari fajar. Saat paling gelap di malam hari. Sudah musim gugur yang terlambat. Angin dingin membawa semua kabut dari sungai ke dinding pertahanan. Pikiran Fei terombang-ambing oleh angin. Meskipun baru 2 hari sejak dia datang ke dunia ini, dia sudah beradaptasi. Apakah ini benar-benar dekrit Tuhan bagiku untuk berada di dunia ini? Fei berdiri di bawah cahaya bulan dan bintang-bintang. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Akara di dunia Diablo. Dia pertama kali berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang Akara omong kosong untuk menipu dia untuk barang-barangnya, tetapi setelah dia tenang, dia merasa seperti apa yang dikatakan pendeta itu tidak sesederhana itu. Sepertinya dia bermaksud sesuatu yang lain. Sementara dia berpikir, 2 sosok kuat mendekatinya. Brooke dan Percy yang berambut putih baru saja pulih. Yang mulia, aku harus minta maaf, kata Percy sambil setengah berlutut. Dia berkata dengan menyesal, aku tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Fei menyela kalimatnya, lalu tersenyum ketika mengangkat Percy dari tanah. Tidak ada maksud berlebihan. Tetapi Percy adalah orang yang paling mengejutkan Fei di dunia ini. Serangan Percy yang berani dan berisiko kemarin di tembok pertahanan memberitahu Fei bahwa pria ini dapat dipercaya. Menuju yang dapat dipercaya, Fei memperlakukan mereka dengan hormat dan kemurahan hati. Sama seperti Brooke. Dalam situasi berbahaya seperti ini, Fei sudah mulai memenangkan orang-orang secara tidak sadar. Sepenuhnya pulih, Fei memukul dada Percy. Tindakan halus mencairkan es di antara mereka. Ya, aku sudah pulih sepenuhnya, kata Percy bersemangat saat dia berpose untuk menunjukkan ototnya. Dia tertawa. Yang mulia, Komandan Brooke memberi tahu aku segalanya. Chambord akhirnya memiliki seorang raja. Percy bersumpah setia kepada Yang Mulia. Sampai aku mati. Fei bisa mengatakan bahwa Percy sepenuhnya pulih. Karena wajahnya memiliki warna di atasnya. Itu terlihat seperti ramuan penyembuhan kecil memiliki efek yang lebih kuat di dunia nyata. Hanya 2 tetes yang menyelamatkan nyawa seorang lelaki yang terluka parah. Datang dan lihatlah. Sepertinya musuh tidak memiliki rencana apapun saat ini. Apa mereka menyukai itu beberapa hari terakhir? Fei berjalan ke tepi tembok pertahanan. Dia menunjuk ke pangkalan musuh saat dia mengalihkan topik pembicaraan. Brooke melihat dengan seksama. Alisnya berkerut. Ini aneh. Bajingan itu tidak pernah membiarkan kita beristirahat dengan tenang selama beberapa malam terakhir. Mereka berpura-pura mengepung puluhan kali setiap malam dan terus mengepung sebelum fajar setiap hari. Sesuatu berbau amis. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Persetan dengan tipuan mereka. Jika anak-anak keparat itu berani mengepung kita lagi, aku akan menghancurkan mereka menjadi roti daging dengan palu aku. Percy menatap pangkalan musuh dan berteriak. Fei dan Brooke dikalahkan oleh IQ pria tangguh ini. Dia sangat tangguh sehingga otaknya mungkin terdiri dari otot murni dan bukan neuron atau apapun. Fei tahu bahwa sementara Percy tangguh, dia juga ceroboh. Dia adalah seorang prajurit hebat di medan perang, tetapi juga ahli strategi yang mengerikan. Jika Fei ingin dia merencanakan strategi dan mencari logistik seperti seorang komandan, dia akan lebih mudah meyakinkan para remaja untuk melepaskan telepon mereka. Brooke di sisi lain telah mengejutkan Fei dengan sikapnya yang dingin. Dia sangat cocok untuk peran komandan dan jenderal. Fei tidak tahu bahwa pada saat itu, ia telah memutuskan arah pengembangan untuk 2 kaki tangannya yang pertama. Setelah ratusan tahun, cerita tentang Ultimate Killing Machine, Percy, dan Wooden Wisdom General Brooke, yang bertugas di bawah Kaisar Alexander akan dibacakan terus-menerus oleh penyair keliling di benua Azeroth. Tidak masalah trik apa yang mereka sembunyikan di balik lengan baju mereka. Pada akhirnya, mereka semua akan terungkap. Fei memutuskan berhenti merenungkan konspirasi musuh. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya ke sebuah benteng secara ritmis. Percy benar. Tidak masalah siapa itu.
Siapapun yang ingin mengambil sepotong cambord akan kehilangan gigi dalam proses itu. Pers tertawa bangga ketika raja setuju dengan sarannya. Setelah lebih dari setengah jam, fajar akhirnya tiba, lampu bersinar di atas cakrawala. Pangkalan musuh di seberang sungai tidak lagi tenang. Terompet keras telah memecah kesunyian fajar. Melihat dari jauh, musuh lapis baja hitam itu seperti semut. Mereka bergerak di dalam pangkalan dan asap dari masakan telah naik ke langit. Setelah sarapan, babak baru pertempuran akan dimulai. Beritahu para prajurit untuk mempersiapkan diri. Brook, pertempuran hari ini akan diperintahkan oleh kamu. Semua orang harus mengikuti perintahmu. Termasuk aku. Meskipun kekuatan pribadi Fei telah meningkat pesat dari dunia Diablo, dia masih sangat bodoh dalam hal perang dan strategi pertahanan. Itu adalah pilihan terbaik untuk membiarkan Brook mengatasinya. Yang mulia, Brook tidak menolak. Oh, benar. Bukankah aku sudah memanggil penyihir pemula Gil untuk datang dan membantu pertempuran? Di mana dia? Fei ingat. Brook juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia berbalik untuk menemukan jawabannya. Segera, Brook membawa kembali dua prajurit yang memiliki bekas luka di seluruh wajah mereka. Brook berkata dengan marah, "Para prajurit yang aku kirim dicambuk oleh Menteri Bazar. Dia mengatakan Gil sakit dan tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran." Fei memandangi dua prajurit yang dicambuk di wajahnya. Kemarahan bangkit di dalam dirinya. Bersambung.